Setelah berpisah dengan mereka, kami berlayar sampai ke Kos. Keesokannya kami ke Rodos. Lalu dari situ kami ke Patara. Di sana kami menemukan kapal yang hendak menyeberang ke Venesia. Kami naik kapal itu lalu berlayar. Setelah kelihatan Siprus, kami berlayar menuju ke Syria. Kami tiba di Tirus dan turun di situ karena kapal itu hendak membongkar muatannya. Kami mengunjungi para murid dan tinggal di situ selama 7 hari. Menurut bimbingan Roh Allah, mereka menasihati Paul supaya jangan ke Yerusalem. Setelah tiba waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan. Mereka semua bersama anak dan istri mengantar kami sampai keluar kota. Lalu di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Setelah pamitan, kami naik ke kapal dan mereka pulang. Dari Tirus kami meneruskan pelayaran kami sampai akhirnya tiba di Ptolemais. Kami bersalam-salaman dengan saudara-saudara serta tinggal sehari dengan mereka. Keesokannya kami berangkat ke Kaisarea dan tinggal di rumah Filipus pemberita Injil. Dia salah seorang dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem. Ia mempunyai 4 anak perempuan yang mempunyai karunia bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, seorang nabi bernama Agabus tiba dari Yudea. Ia datang kepada kami dan mengambil ikat pinggang Paul, lalu mengikat kaki dan tangannya sendiri, kemudian berkata, Ruh Allah bersabda, beginilah orang Israel di Yerusalem mengikatmu dan menyerahkannya pada bangsa lain. Mendengar hal itu, kami dan semua pengikut di kota itu meminta supaya Paul jangan ke Yerusalem. Tapi jawab Paul, Mengapa kamu menangisi aku? Aku siap bukan saja diikat, bahkan mati sekalipun di Yerusalem demi Isa Al-Masih. Karena Paul tidak mau menuruti nasihat kami menyerah dan berkata, Kehendak Tuhan jadilah. Setelah beberapa hari di Kaisarea, kami berkemas berangkat ke Yerusalem. Beberapa orang pengikut dari Kaisarea menemani kami dan mengantar kami ke rumah Menason orang Siprus yang sudah lama menjadi pengikut. Setelah tiba di Yerusalem, kami disambut dengan gembira oleh saudara-saudara seiman. Hari berikutnya, Paul bersama kami pergi menemui Yakub. Semua pemimpin jemaah ada di situ. Setelah memberi salam, Paul menceritakan secara rinci semua yang dilakukan Allah di antara suku-suku bangsa lain melalui pengabdiannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Allah lalu berkata, Hai saudaraku, lihatlah beribu-ribu orang Israel percaya. Mereka berpegang pada kitab suci Taurat. Mereka tahu kau mengajar orang Israel, tidak termasuk Bani Israel, untuk berpaling dari Musa. Kau pun mengatakan jangan menghitan anak mereka dan mengikuti adat istiadat orang Israel. Sekarang bagaimana? Mereka pasti mendengar kalau engkau datang. Ikutilah nasihat kami. Ada 4 orang yang hendak memenuhi kaulnya. Bawalah mereka dan laksanakan upacara penyucian bersama mereka. Tanggunglah biaya mereka supaya mereka dapat mencukur rambutnya. Dengan demikian semua orang akan tahu kalau berita tentang dirimu itu tidak benar. Dan kau pun telah melaksanakan hukum dalam kitab Taurat. Mengenai orang-orang di luar Bani Israel, aku telah mengirim surat yang isinya, jauhi apa saja yang sudah dipersembahkan kepada berhala, tidak makan darah, tidak makan daging binatang yang mati, dan jauhi percabulan. Esoknya, Paul membawa orang-orang itu dan melaksanakan upacara penyucian, lalu masuk ke dalam bait Allah dan memberitahukan berapa hari upacara penyucian itu akan berlangsung dan kapan kurban untuk mereka masing-masing akan dipersembahkan. Ketika waktu 7 hari itu hampir berakhir, beberapa orang Israel yang datang dari Asia melihat Paul di bait Allah. Mereka menghasut rakyat untuk menangkapnya dan berteriak, Hai orang-orang Israel, dengarkan. Orang ini mengajar di mana-mana menentang bangsa kita dan hukum Taurat, bahkan juga tempat ini, dan membawa orang-orang Yunani ke dalam sehingga menajiskan tempat yang suci ini.
Mereka pernah melihat Trofimus orang Efesus bersama Paul di kota dan menyangka Paul sudah membawa orang itu ke dalam bait Allah. Seluruh kota menjadi gempar dan orang-orang pun segera datang berkerumun. Mereka menangkap Paul lalu menyeretnya keluar dari bait Allah dan saat itu juga semua pintu bait Allah pun ditutup. Sementara mereka merencanakan membunuh Paul, kepala pasukan tentara Rum mendapat berita bahwa seluruh kota Yerusalem sedang gempar. Segera kepala pasukan itu bergerak membawa prajurit-prajurit dan perwira mendapatkan orang banyak itu. Ketika melihat kepala pasukan itu bersama pasukannya, mereka berhenti memukul Paul. Kepala pasukan itu mendekat lalu menangkap Paul dan memerintahkan supaya ia diikat dengan 2 rantai. Kemudian ia bertanya, "Orang ini siapa dan apa yang telah dilakukannya?" Orang banyak pun menjawab dengan berteriak-teriak, sehingga kepala pasukan itu tidak tahu apa sebenarnya yang telah terjadi. Karena itu, ia memerintahkan orang membawa Paul ke markas. Ketika sampai di tangga markas, Paul terpaksa harus digotong karena amukan orang banyak yang berdesak-desakan. Mereka mengikuti prajurit-prajurit itu dari belakang sambil berteriak-teriak, "Enyahkan dia! Enyahkan dia!" Ketika Paul hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan, Bolehkah aku bicara dengan Tuan? Bisa bahasa Yunani? Jadi kau bukan orang Mesir yang dahulu memimpin pemberontakan dan membawa keluar 4.000 pengacau bersenjata ke padang gurun? Aku orang Israel dari Tarsus di Kilikia, sebuah kota terkenal. Aku mohon diizinkan bicara pada mereka. Kepala pasukan itu mengizinkan, lalu Paul berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya. Ketika mereka tenang, berkatalah Paul dalam bahasa Ibrani, Saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah pembelaanku. Setelah mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, mereka menjadi tenang. Dan kata Paul, Aku orang Israel, lahir di Tarsus di Kilikia, tapi dibesarkan di kota ini. Dididik Gamaliel dan diajar dengan teliti mengenai hukum nenek moyang kita. Aku giat bekerja bagi Allah seperti saudara pada hari ini. Kusiksa sampai mati pengikut Tuhan ini. Aku menyeret baik laki-laki dan perempuan, serta memasukkan mereka ke dalam penjara. Imam besar dan seluruh majelis tua-tua dapat bersaksi tentang hal itu. Dari mereka aku mendapatkan surat untuk saudara di Damsik. Aku pergi ke sana untuk menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tengah hari, ketika dekat Damsik, ada cahaya menyilaukan mengelilingi aku. Aku rebah ke tanah dan mendengar suara memanggilku. Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa kau, Tuan? Tanyaku. Aku Isa, orang Nazaret yang engkau aniaya. Jawabnya. Para pengikutku melihat cahaya, tapi mereka tidak mengerti suara yang berkata padaku. Apa yang harus kuperbuat, tanyaku. Bangun, katanya, dan pergilah ke Damsik. Di sana akan dikatakan semua yang harus kau lakukan. Para pengikutku menuntun aku pergi ke Damsik, sebab cahaya itu membutakan mataku. Seorang bernama Ananias datang melihatku. Ia saleh dan taat pada hukum Taurat dan dikenal baik oleh orang Israel di sana. Ia berdiri di sisiku dan berkata, Saudara Saul, bukalah matamu. Seketika itu juga aku dapat melihat dan memandangnya. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah memilihmu.
untuk mengetahui dan melihat yang benar dan mendengar suara hambanya. Kau akan jadi saksi pada semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Sekarang, mengapa masih ragu? Bangun! Baptislah, bersihkan dosamu dan serukan namanya. Ketika kembali ke Yerusalem dan berdoa di bait Allah, aku diliputi kuasa ilahi dan melihatnya bersabda, "Lekas," katanya, "tinggalkan Yerusalem, sebab mereka menolak menerima kesaksianmu tentang aku." Tuhan jawabku, "Mereka tahu aku pergi ke rumah-rumah ibadah, menangkap dan menyiksa orang-orang yang percaya kepadamu. Ketika Stefanus saksimu dibunuh, aku ada di situ dan menyetujui hal itu dan menjaga pakaian orang-orang yang membunuhnya." Maka sabdanya, "Pergi, aku mengutusmu pada suku bangsa selain Bani Israel." Sampai pada perkataan itu, rakyat masih mendengarkan Paul, tetapi setelah itu mereka berteriak. "Enyahkan dia! Dia tidak pantas hidup!" Mereka berteriak sambil melemparkan jubah dan menghamburkan debu ke udara. Lalu kepala pasukan menyuruh orang membawa Paul ke markas untuk diperiksa dan disesah, supaya dapat mengetahui apa sebabnya orang-orang berteriak demikian terhadapnya. Setelah diikat untuk disesah, ia berkata kepada perwira yang bertugas, Apakah boleh menyesah seorang warga negara Rom sebelum diadili?" Mendengar perkataan itu, petugas itu pergi kepada kepala pasukan dan memberitahukan hal itu, dan katanya, "Apa yang akan Tuhan lakukan? Dia adalah warga Rom." Maka kepala pasukan datang kepada Paul dan berkata, "Katakan, apakah warga negara Rom?" "Iya benar." Paul menjawab, kata kepala pasukan, "Keluarga negaraan itu aku beli dengan mahal." "Aku terlahir sebagai warga Rom." Mereka yang hendak menyesah Paul segera mundur. Kepala pasukan pun menjadi takut setelah mengetahui Paul adalah warga negara Rom. Esoknya, kepala pasukan ingin mengetahui dengan teliti apa tuduhan terhadap Paul. Ia menyuruh orang mengambil Paul dari markas dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu Paul dibawa menghadap mereka. Paul menatap anggota mahkamah agama itu dan berkata, "Saudaraku, aku hidup dengan hati yang murni di hadapan Allah hingga kini." Ananias, imam besar itu, menyuruh orang yang berdiri di dekat Paul menampar mulut Paul. Tetapi Paul berkata, "Allah akan menamparmu dinding yang dilabur putih. Kau mengadili aku menurut hukum, tapi kau melanggar hukum dengan menamparku." Orang yang berdiri dekat Paul berkata, "Kau menghina imam besar yang diangkat oleh Tuhan." Jawab Paul, "Saudara, aku tidak tahu dia imam besar. Memang tertulis, jangan bicara jahat pada pemimpin bangsamu." Ketika Paul tahu separuh dari mereka orang dari mazhab Saduki dan separuhnya lagi dari Farisi, ia berseru, "Saudaraku, aku mazhab Farisi dan keturunan mazhab Farisi. Aku diadili karena mengungkap kebangkitan orang mati." Setelah berkata demikian, terjadilah pertengkaran antara orang-orang dari mazhab Farisi dan Saduki, sehingga terpecah menjadi dua. Karena orang dari mazhab Saduki berkata bahwa orang mati tidak hidup kembali dan tidak ada malaikat juga roh-roh. Tetapi orang-orang dari mazhab Farisi percaya akan adanya semuanya itu. Maka terjadilah keributan yang besar. Beberapa orang dari mazhab Farisi bangkit dan melawan mereka dengan keras dan berkata, "Kami tidak menemukan kesalahan orang ini." Mungkin ada ruh atau malaikat yang bicara padanya. Pertengkaran itu menjadi begitu panas, sehingga kepala pasukan itu takut kalau Paul akan dicabik-cabik oleh mereka. Maka ia memerintahkan para prajurit untuk turun dan mengambil Paul dari tengah-tengah orang-orang itu serta membawanya ke markas.
Malam itu, Tuhan berdiri di sisi Paul dan bersabda, Tabahkanlah hatimu. Engkau sudah memberi kesaksian mengenai diriku di Yerusalem. Engkau harus memberi kesaksian juga di kota Rom. Ketika hari sudah siang, orang-orang Israel bermufakat dan bersumpah tidak akan makan atau minum sebelum Paul dibunuh. Lebih kurang 40 orang yang sepakat dalam hal itu. Kemudian orang-orang itu menghadap imam-imam kepala dan para tua-tua serta berkata, "Kami sudah bersumpah tidak akan makan sebelum membunuh Paul. Maka hendaklah kamu dan Mahkamah Agama menyuruh kepala pasukan untuk menghadapkan Paul kepadamu besok. Seakan kamu hendak menyelidiki perkaranya lebih teliti. Kami akan membunuhnya sebelum ia sampai ke sana." Tetapi rencana ini didengar oleh kemenakan Paul. Ia pergi ke markas dan memberitahu Paul. Maka Paul memanggil seorang perwira dan berkata, "Bawa anak muda ini pada kepala pasukan. Ada yang hendak dikatakannya." Perwira itu berkata, "Paul, yang ditahan itu memanggil dan meminta supaya anak muda ini dibawa padamu, karena ada yang hendak dikatakan." Kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu dan membawanya menyendiri lalu bertanya, "Apa yang hendak kau sampaikan kepadaku?" Dia menjawab, "Orang Israel meminta Tuhan untuk membawa Paul ke Mahkamah Agama besok. Seolah-olah mahkamah itu hendak memeriksa Paul dengan lebih teliti. Kumohon jangan turuti mereka sebab ada 40 orang yang akan menghadang Paul. Mereka bersumpah tidak akan makan dan minum sebelum membunuh Paul. Sekarang mereka semua sudah siap menunggu keputusanmu." Lalu kepala pasukan menyuruhnya pulang dengan pesan, "Tolong jangan katakan kepada orang lain laporanmu itu." Kepala pasukan memanggil 2 orang perwira dan berkata, "Siapkan 200 prajurit, 70 prajurit berkuda, dan 200 prajurit tombak untuk berangkat ke Kaisarea pukul 9 malam ini juga. Sediakan keledai untuk Paul dan bawa dengan selamat menghadap Felix, penguasa negeri." Ia menulis surat begini, "Kepada Yang Mulia Tuan Felix, penguasa negeri, salam dari hamba Claudius Lysias. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Israel dan hampir dibunuh. Ketika hamba datang lalu mereka melepaskannya. Hamba dengar ia warga negara Rom. Untuk mengetahui apa sebabnya ia dituduh orang, hamba membawanya menghadap Mahkamah Agama mereka. Ia dituduh mengenai masalah yang berhubungan dengan hukum agama mereka. Tetapi tidak satu pun dari tuduhan itu yang patut diganjar dengan hukuman mati atau hukuman penjara. Karena ada mufakat jahat, hamba kirim orang ini pada Tuan bersama penuduhnya." Para prajurit melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil Paul dan membawanya ke Antipatris pada malam hari. Keesokan harinya, para prajurit pejalan kaki membiarkan para prajurit berkuda melanjutkan perjalanan bersama Paul. Lalu mereka kembali ke markas. Setelah sampai di Kaisarea, surat itu diserahkan kepada penguasa negeri, lalu Paul dibawa menghadap dia. Setelah membaca surat, bertanyalah ia kepada Paul dari mana asalnya. Sesudah diketahuinya Paul berasal dari Kilikia, ia berkata, Aku akan periksa perkaramu bila lawanmu sudah datang. Lalu ia memerintahkan menahan Paul di istana Herodes. Lima hari kemudian, Imam Besar Ananias bersama beberapa tua-tua dan juru bicara bernama Tertulus datang ke Kaisarea. Mereka menghadap penguasa negeri itu dan mengajukan dakwaan kepada Paul. Paul dipanggil menghadap, lalu Tertulus mulai mendakwa Paul. "Ya Tuan Felix yang mulia, atas kebaikan Tuan, maka kami selalu mengalami kesejahteraan, dan karena kebijaksanaan Tuan juga, maka keadaan bangsa kami semakin baik. Kami selalu menyambut hal itu dengan rasa syukur. Akan tetapi, supaya tidak banyak menghabiskan waktu Tuan, hamba mohon kemurahan hati Tuan untuk mendengarkan pernyataan kami ini. Kami mendapati bahwa orang ini adalah orang berbahaya, karena ia mengadakan huru-hara di antara semua orang Israel di dunia. Dialah pemimpin orang-orang mazhab Nasrani. Ia sudah mencoba menajiskan bait Allah. Lalu kami menangkapnya
Dan Tuan akan mengetahui sendiri dari dia semua perkara dakwaan yang kami ajukan terhadapnya. Orang-orang Israel menyokong dakwaan itu dan berkata bahwa semua yang dikatakan itu benar. Lalu penguasa negeri memberi isyarat kepada Paul untuk bicara. Hamba tahu Tuan jadi hakim atas bangsa ini bertahun-tahun. Dengan senang hati hamba membela perkara ini. Tuan dapat memastikan kurang dari 12 hari lalu hamba ke Yerusalem untuk ibadah. Tidak ada yang mendapati hamba mengacau di bait Allah, maupun di rumah ibadah atau tempat lain di kota. Dan mereka tak dapat membuktikan dakwaan terhadap hamba. Tetapi hamba mengakui bahwa hamba menyembah Allah nenek moyang kami melalui jalan Tuhan yang mereka sebut mazhab. Hamba percaya hukum Taurat dan segala yang tersurat dalam kitab nabi-nabi. Hamba berharap pada Allah sama seperti mereka. Akan dibangkitkan baik orang benar maupun salah. Maka hamba berusaha hidup dengan hati murni terhadap Allah dan manusia. Setelah beberapa tahun lamanya hamba kembali ke Yerusalem, membawa sedekah bagi bangsa hamba dan mempersembahkan kurban. Selesai mensucikan diri, mereka mendapati hamba di bait Allah. Tidak banyak orang di situ, dan tidak ada keributan dan juga kekacauan. Tetapi beberapa orang Israel dari Asialah yang sepatutnya menghadap Tuan untuk menyampaikan dakwaan pada hamba. Tapi biarlah mereka yang di sini mengatakan kesalahan apa yang mereka dapati saat di hadapan mahkamah agama. Mungkin salah satu kata-kata hamba kepada mereka semua tentang hal kebangkitan orang mati, hamba hari ini diadili di hadapan Tuan. Felix yang mengetahui jalan Tuhan menangguhkan sidang dan berkata, Kalau Lisias kepala pasukan itu sudah datang, aku akan selesaikan perkaramu ini. Ia menyuruh perwira untuk tetap menahan Paul dengan beberapa kelonggaran dan tidak melarang sahabat-sahabatnya untuk melayaninya. Selang beberapa hari datanglah Felix disertai istrinya Drusilla, ia seorang Israel. Felix menyuruh memanggil Paul dan ia mendengarkan Paul berbicara mengenai iman kepada Isa. Ketika Paul berbicara tentang kebenaran, pengendalian diri dan hari penghakiman yang akan datang, Felix takut dan berkata, "Cukup dulu, pergilah. Bila ada kesempatan akan kupanggil kau." Sementara ia berharap Paul akan memberikan uang kepadanya, maka ia berkali-kali memanggil Paul untuk berbicara. Tapi setelah 2 tahun, Felix diganti oleh Perkius Festus. Dan untuk menyenangkan hati orang Israel, Felix membiarkan Paul tetap di penjara. Setelah 3 hari di provinsi itu, Festus berangkat dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam kepala dan orang Israel menghadap dia dan mengajukan dakwaan terhadap Paul. Mereka memohon kepada Festus agar bermurah hati dengan menyuruh orang membawa Paul ke Yerusalem. Sebab mereka merencanakan untuk membunuhnya di tengah jalan. Jawab Festus, Paul tetap ditahan di Kaisarea. Aku pun bermaksud akan segera kembali ke sana. Sebaiknya orang-orang yang berpengaruh di antara kalian ikut bersamaku untuk mengajukan dakwaan kalau memang ada kesalahan. Festus tinggal sekitar 8-10 hari, kemudian kembali ke Kaisarea. Esoknya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh orang membawa Paul menghadap dia. Setelah Paul datang, semua orang Israel dari Yerusalem mengelilinginya dan mengemukakan banyak dakwaan berat terhadap dirinya yang tidak dapat dibuktikan. Sebaliknya, Paul membela diri. Aku tidak bersalah terhadap hukum agama Israel, terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar. Festus yang hendak menyenangkan hati orang Israel berkata, Apakah engkau mau ke Yerusalem untuk diadili di hadapanku atas semua hal ini? Paul menjawab, Hamba di sini di hadapan pengadilan Kaisar dan disinilah hamba diadili.
hamba belum pernah berbuat salah terhadap orang Israel. Seperti Tuhan sendiri tahu, jika hamba berbuat salah dan setimpal untuk dihukum mati, hamba rela mati. Tapi, jika tuduhan atas hamba tidak benar, tidak seorang pun berhak untuk menyerahkan hamba pada mereka. Hamba naik banding pada kaisar. Setelah berunding dengan majelis, Festus berkata, "Engkau naik banding kepada kaisar, maka pergilah ke kaisar." Selang beberapa hari, datanglah Raja Agripa bersama Bernike ke Kaisarea untuk mengucapkan selamat kepada Festus. Karena tinggal beberapa hari di sana, Festus menceritakan kepada Raja Agripa mengenai Paul. Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan oleh Felix. Ketika aku pergi ke Yerusalem, imam kepala dan tua-tua Bani Israel mengajukan dakwaan terhadapnya dan meminta ia dihukum. Aku bilang, tidak bisa, bahwa orang Rum tidak akan menyerahkan terdakwa sebelum dihadapkan dengan pendakwanya dan diberi kesempatan untuk membela diri atas dakwaannya. Ketika mereka bersamaku kemari, aku tidak menunggu lama-lama. Keesokan harinya aku menggelar sidang dan menyeretnya ke persidangan. Setelah para pendakwa berdiri mengelilinginya, tidak ada dakwaan berupa kejahatan seperti itu yang aku sangka. Mereka hanya berselisih paham mengenai hal-hal agama mereka dan mengenai seorang yang bernama Isa, yang sudah mati tapi dikatakan hidup oleh Paul. Aku ragu-ragu bagaimana memeriksa perkara ini. Aku bertanya apakah ia mau pergi ke Yerusalem dan segala perkaranya diadili di sana. Tetapi Paul naik banding dan minta ditahan sampai perkaranya diadili oleh kaisar. Maka aku tetap menahan sampai aku dapat mengirimnya kepada kaisar. Kata Agripa kepada Festus, "Aku ingin dengar dari orang itu." "Besok kau akan mendengarnya." Esoknya Agripa dan Bernike datang dengan segala kebesarannya, masuk ke ruang pengadilan bersama para perwira dan orang-orang terkemuka di kota itu. Atas perintah Festus, Paul dibawa masuk. Festus berkata, "Raja Agripa dan hadirin sekalian, lihatlah orang ini. Seluruh masyarakat Yahudi meminta kepadaku, baik yang berada di Yerusalem maupun yang ada di sini, memintaku agar dia segera dihukum mati. Tetapi dia tidak melakukan sesuatu yang patut dihukum mati. Karena dia minta diadili oleh kaisar, maka aku mengirimnya ke Rom. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan pada kaisar tentang kesalahannya. Oleh sebab itu aku menghadapkan dia kepada kalian semua, khususnya kepadamu, Raja Agripa. Aku berharap engkau dapat mengajukan pertanyaan dan berbuat sesuatu yang dapat aku tulis, sebab tidak masuk akal untuk mengirim seorang tahanan tanpa mengetahui kesalahannya." Agripa berkata kepada Paul, "Engkau diizinkan untuk membela diri." Paul memberi isyarat dengan tangannya lalu mengajukan pembelaan. Raja Agripa, aku beruntung pada hari ini dapat mengajukan pembelaan terhadap tuduhan yang dilontarkan orang-orang Israel padaku. Terutama sekali karena baginda paham mengenai adat dan persoalan-persoalan orang Israel. Maka hamba mohon, dengarkan hamba dengan sabar. Orang Israel tahu akan kehidupan hamba sejak muda. Dari semula hamba hidup di antara bangsa hamba dan juga Yerusalem. Mereka mengenal hamba sejak dulu dan dapat bersaksi jika mau bahwa menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita, aku hidup sebagai orang Farisi. Dan kini, karena pengharapan hamba akan pemenuhan janji Allah pada nenek moyang kita, hamba harus menghadap pengadilan. Janji ini, kedua-belas suku bangsa kita menanti dan tekun ibadah siang dan malam karena pengharapan itu. Baginda,
hamba dituduh orang Israel. Karena pengharapan itu, mengapa merasa mustahil Allah menghidupkan kembali orang yang mati? Hamba pun pernah yakin, hamba patut bertindak keras melawan nama Isa dari Nazaret. Itu kulakukan di Yerusalem atas wewenang dari imam kepala. Banyak orang saleh kumasukkan dalam penjara. Dan ketika mereka dibunuh, aku pun menyetujuinya. Banyak sekali aku pergi ke rumah-rumah ibadah, menyiksa dan memaksa mereka menyangkal imannya. Aku begitu geram dan mengejar mereka sampai ke kota asing untuk menghukum mati. Dalam perjalanan menuju Damaskus dengan wewenang dan tugas dari imam-imam kepala, tiba-tiba ya Baginda, di tengah perjalanan aku melihat cahaya dari langit, lebih terang dari matahari, meliputi aku dan teman-temanku. Kami semua rebah ke tanah. Aku mendengar suara berkata padaku, "Saul, Saul, mengapa kau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang rohku?" Aku menjawab, "Siapa kau, Tuan?" "Akulah Isa yang kau aniaya," jawabnya. "Sekarang, bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri padamu dan menunjukmu menjadi pelayan dan saksi tentang yang kau lihat dan kau perlihatkan padamu. Aku menyelamatkanmu dari bangsamu dan suku-suku bangsa. Aku mengutusmu untuk membuka mata mereka, supaya berbalik dari gelap ke terang, dari wewenang iblis kepada Allah, supaya mereka memperoleh pengampunan dan mewarisi apa yang sudah ditentukan untuk orang-orang pilihan." Oleh sebab itu, Raja Agripa, tidak pernah aku menolak yang diperlihatkan dari surga itu. Mula-mula di Damaskus dan di Yerusalem, lalu di Yudea, dan pada suku-suku bangsa kuberitakan supaya bertobat dan berbalik pada Allah dan melakukan perbuatan yang sepadan dengan pertobatan. Itulah sebabnya orang Israel menangkapku di bait Allah dan berupaya membunuhku. Tapi oleh pertolongan dari Allah sampai kini aku masih hidup untuk bersaksi kepada orang kecil dan kepada orang besar. Yang kuberitakan tak lain adalah yang diberitakan para nabi termasuk Musa, yaitu Al-Masih harus menderita, sengsara dan bangkit dari kematian, bahwa dia akan membawa terang kepada bangsanya dan suku-suku bangsa. Sampai di sini Festus menyela pembelaan Paul. Kau sudah gila, Paul. Karena pengetahuanmu yang banyak kau jadi gila. Aku tidak gila, Tuan Festus yang mulia. Yang kukatakan benar dan masuk akal. Baginda Raja tahu hal itu, dan aku berani berbicara terus terang padanya. Aku yakin semua itu tak luput dari perhatiannya, karena terjadi bukan di tempat terpencil. Raja Agripa, percayakah pada para nabi? Aku tahu Baginda percaya. Raja Agripa berkata kepada Paul, "Apakah kau kira hanya sesingkat itu untuk menjadikan aku orang Masehi?" Singkat atau panjang, aku mohon pada Allah agar bukan hanya Baginda, tapi semua yang mendengar pada hari ini menjadi sama seperti aku. Kecuali belenggu ini. Raja Agripa, Festus, Bernike, dan orang-orang yang duduk bersama mereka bangkit. Mereka lalu meninggalkan ruangan. Sambil bercakap-cakap mereka berkata, "Orang ini tidak bersalah, maka tidak layak dipenjara." Orang itu dapat dibebaskan kalau dia tidak naik banding pada kaisar. Setelah diputuskan kami akan berlayar ke Italia, Paul dan beberapa tahanan lainnya diserahkan kepada perwira yang bernama Julius dari pasukan kaisar. Kami naik kapal yang datang dari Adramitium, yang hendak berlayar ke pelabuhan di sepanjang pesisir Asia. Lalu kami pun berangkat.
Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, ada bersama kami. Keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paul dengan baik dan mengizinkan Paul pergi menemui sahabatnya supaya mereka dapat memberikan apa yang diperlukan. Dari Sidon, kami berlayar lagi menyusuri pantai Siprus. Karena angin sakar, kami mengarungi laut yang berseberangan dengan Kilikia dan Pamfilia, lalu kami sampai di Mira, di wilayah Likia. Di sana kami menemukan kapal yang berasal dari Iskandaria yang akan ke Italia dan kami dipindahkan ke sana. Kapal berlayar lambat sekali. Dengan kesulitan besar kapal itu sampai di seberang Knidus. Karena angin bertentangan dengan kapal, maka kami menyusur pantai Pulau Kreta melewati Tanjung Salmon. Dengan susah payah kami melewati tanjung itu. Lalu sampai ke tempat yang bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea. Berhari-hari lamanya waktu terbuang di situ. Cuaca pun semakin berbahaya. Karena hari puasa sudah lewat, Paul memperingatkan mereka. Saudara, kulihat pelayaran ini akan mendatangkan bencana. Bukan hanya kapal dan muatannya, melainkan juga nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan pemilik kapal daripada kepada Paul. Karena tidak baik tinggal di pelabuhan itu pada musim dingin, maka kebanyakan dari mereka menyetujui untuk berlayar terus dan berusaha mencapai Phoenix dan tinggal di sana. Phoenix adalah pelabuhan di Pulau Kreta yang menghadap ke barat daya dan barat laut. Ketika angin sepoi-sepoi mulai bertiup dari selatan, mereka menyangka bahwa mereka dapat melaksanakan niat mereka. Karena itu mereka membongkar sauh lalu berlayar sedekat mungkin dengan pantai, menyusuri pantai Pulau Kreta. Tak lama kemudian turunlah dari arah pulau angin badai yang disebut angin timur laut. Angin itu memukul kapal dan kapal itu terapung-apung terbawa angin. Kami hanyut sampai ke sebelah selatan sebuah pulau kecil bernama Kauda. Di sana dengan susah payah kami berhasil menguasai sekoci kapal. Setelah sekoci dinaikkan ke atas kapal, mereka berusaha memperkuat kapal itu dengan melilitnya dengan tali. Karena takut terdampar pada beting Sirtis, maka layar diturunkan dan kapal dibiarkan terapung. Karena kami diombang-ambingkan oleh angin badai itu, maka keesokan harinya para kelasi mulai membuang muatan ke laut. Hari berikutnya lagi, mereka membuang alat-alat kapal ke laut dengan tangan mereka sendiri. Beberapa hari lamanya matahari dan bintang pun tidak nampak, serta angin badai yang dahsyat terus menghantam kapal kami, sehingga akhirnya putuslah harapan kami untuk dapat selamat. Sesudah lama orang-orang tidak makan, Paul berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Saudara, seandainya tidak berlayar meninggalkan daerah Kreta, pasti kita tidak mengalami bencana dan kerugian ini. Tapi, kini aku mohon tetaplah tabah. Karena tak seorang pun akan kehilangan nyawanya. Hanya kapal ini saja yang hancur. Sebab tadi malam, malaikat dari Allah yang memilikiku dan yang kusembah berdiri di dekatku dan berkata, Jangan takut, Paul. Engkau akan berdiri di hadapan Kaisar. Dan Allah menjanjikan bahwa semua orang yang berlayar akan selamat karena engkau. Maka, tetaplah tabah, saudara. Karena aku percaya pada Allah, semuanya akan terjadi seperti yang dikatakannya. Kita pasti akan terdampar di sebuah pulau. Pada malam ke-14, ketika kami terapung-apung di Laut Adria, pada tengah malam, awak kapal menyangka bahwa kapal telah mendekati daratan. Mereka mengulurkan batu duga, lalu mendapati bahwa air di situ sedalam 20 depa. Setelah maju sedikit, mereka mengukur lagi dan ternyata air di situ 15 depa dalamnya. Mereka takut kalau kapal akan kandas pada batu karang. Mereka membuang 4 buah sauh dari buritan kapal serta berharap semoga hari segera siang. Para awak kapal berusaha lari meninggalkan kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berpura-pura hendak membuang sauh dari haluan kapal. Tetapi Paul berkata kepada perwira itu, Jika mereka meninggalkan kapal, saudara tidak akan selamat. Maka prajurit-prajurit di kapal itu mengerat tali sekoci dan membiarkannya hanyut.
Menjelang siang, Paul mengajak mereka untuk makan. Sekarang sudah genap 14 hari. Saudara terus saja menunggu, menahan lapar, dan juga tidak makan. Kini aku mendesak kamu untuk makan dahulu, agar dapat hidup. Tak seorang pun akan kehilangan sehelai rambut di kepalanya. Setelah berkata demikian, Paul mengambil roti serta mengucap syukur kepada Allah, kemudian membagi-bagikannya lalu mulai makan. Mereka semua menjadi bersemangat lagi dan mereka pun makan. Jumlah semua yang ada di kapal itu 276 orang. Setelah makan, mereka membuang muatan gandum ke laut supaya kapal menjadi ringan. Setelah hari mulai siang, para awak kapal melihat ada suatu teluk di situ yang pantainya rata. Mereka berusaha supaya kapal itu terdampar di sana. Mereka melepaskan tali-tali sauh dan membiarkannya di dasar laut, sambil mengulurkan tali-tali kemudi dan memasang layar di bagian depan kapal itu supaya angin meniup kapal ke arah pantai. Tetapi kapal itu melanggar busung pasir sehingga kandas. Haluan kapal tersuruk ke dalam pasir hingga tak dapat bergerak, sedangkan buritannya hancur dihantam gelombang. Para prajurit bermaksud membunuh semua tahanan supaya jangan seorang pun di antara mereka yang berenang dan melarikan diri. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paul, maka ia mencegah mereka melakukan hal itu. Ia memerintahkan supaya semua yang dapat berenang terjun terlebih dahulu ke laut dan berenang ke darat. Disusul oleh yang lain dengan berpegang pada papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah kami semua sampai ke darat dengan selamat. Setelah kami sampai dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa pulau itu bernama Malta. Penduduknya sangat ramah kepada kami. Mereka menyalakan api dan mengajak kami ke situ, karena hujan mulai turun dan udara sangat dingin. Saat Paul mengumpulkan ranting dan meletakkannya ke dalam api, keluarlah seekor ular dan memanggut tangannya. Penduduk yang melihat ular itu tergantung pada tangan Paul berkata, "Orang ini pasti pembunuh. Kalau dia telah selamat dari laut, Dewi Keadilan tidak akan membiarkannya hidup." Tetapi Paul mengebaskan ular itu ke dalam api tanpa luka sedikit pun. Semua yang ada di situ mengira tangannya akan bengkak atau sebentar lagi dia akan mati. Tetapi ketika mereka lama menunggu dan tidak melihat sesuatu bahaya terjadi pada Paul, pikiran mereka berubah. Mereka berkata, "Dia adalah seorang dewa." Di daerah itu ada sebidang tanah milik penguasa pulau itu yang bernama Publius. Ia menyambut kami dengan ramah dan menerima kami selama 3 hari di rumahnya. Ayah Publius sedang terbaring sakit, demam, dan disentri. Paul masuk ke kamarnya, lalu mendoakannya. Kemudian meletakkan tangannya ke atasnya dan menyembuhkan dia. Setelah kejadian itu, banyak orang lain yang sakit di pulau itu datang kepada Paul dan disembuhkan. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami berangkat untuk berlayar, mereka membawa naik ke kapal semua yang kami perlukan. Setelah lewat 3 bulan, kami berlayar dengan kapal yang selama musim dingin berlabuh di situ. Kapal itu dari Iskandaria dan memakai lambang Dewa Kembar. Kami singgah di Sirakusa selama 3 hari. Dari sana kami ke Rhegium. Esoknya angin bertiup dari arah selatan sehingga kami dapat berlayar ke Puteoli. Di sana kami bertemu dengan saudara seiman dan tinggal bersama mereka. Demikianlah kami datang ke Rom. Saudara-saudara seiman yang tinggal di Rom sudah mendengar kabar tentang kami. Mereka datang sampai ke Pasar Appius dan ke D3 untuk bertemu dengan kami. Ketika Paul melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah dan hatinya dikuatkan. Setelah sampai di Rom, Paul diizinkan tinggal di rumahnya sendiri dengan disertai seorang prajurit yang menjaganya. 3 hari kemudian, Paul mengundang pemimpin-pemimpin Bani Israel.
Setelah mereka berkumpul, ia berkata, Saudara, meski aku tidak berbuat salah melawan bangsa kita, atau adat istiadat nenek moyang kita, aku ditahan di Yerusalem dan diserahkan pada orang Rom. Mereka memeriksa aku, lalu akan melepaskan aku karena tidak menemukan kesalahan yang patut dihukum mati. Tapi orang Israel menentang itu. Aku terpaksa naik banding pada kaisar. Akan tetapi bukan hendak mengadukan bangsaku sendiri. Itulah sebabnya aku minta bertemu dan berbicara denganmu. Aku diikat dengan rantai karena pengharapan orang Israel. Pemimpin Bani Israel berkata, Kami belum menerima surat dari Yudea mengenai dirimu. Dan tak ada seorang pun dari sana yang datang membawa berita atau menceritakan kepada kami sesuatu yang buruk tentang engkau. Tetapi kami juga ingin mendengar darimu apa pikiranmu. Karena mengenai mazhab ini kami tahu bahwa itu dicela semua orang di mana-mana. Lalu mereka menentukan untuk bertemu dengan Paul. Pada hari itu lebih banyak lagi orang datang ke rumah yang ditumpangi Paul. Dari pagi sampai malam Paul menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Juga tentang Isa berdasarkan Taurat Musa dan juga para nabi. Sebagian dari mereka menjadi percaya, tetapi ada juga yang tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian paham di antara mereka. Namun Paul masih berkata, Roh Allah telah mengatakan pada nenek moyang kita melalui Nabi Yesaya, pergi pada bangsa ini dan katakan kamu akan terus mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan terus melihat, namun tidak menanggapi. Sebab hati bangsa ini sudah mengeras, dan telinganya berat mendengar, dan matanya tertutup rapat-rapat, agar tidak melihat dengan mata, dan mendengar dengan telinga, dan mengerti dengan hati, dan berbalik sehingga aku menyembuhkan. Karena itu ketahuilah, bahwa berita tentang keselamatan dari Allah telah disampaikan pada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan mendengar. Setelah berkata demikian, orang-orang Israel itu pergi meninggalkannya dengan banyak perbedaan paham di antara mereka. Dua tahun penuh Paul tinggal di sana, di rumah yang disewanya sendiri. Ia menyambut semua orang yang datang mengunjunginya. Di sana, dengan hati yang berani dan tanpa bisa dicegah oleh siapapun, ia memberitakan tentang kerajaan Allah dan mengajar orang-orang tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan Isa Al-Masih, junjungan yang ilahi. Tabib, pergilah dalam damai. Damai Tuhan besertamu juga.